Halo, apa kabar? Senang sekali Berita Makassar kembali hadir menjumpai Anda bersama saya, Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. Seorang warga di Desa Taring, Kabupaten Goa tewas digigit anjing gila. Ratusan sapi dan kambing yang dijual di Makassar tidak layak kurban. Ratusan pesilat dari berbagai wilayah berlaga di pertandingan pencaksilat Gedung Lompoe, Kota Parepare. Seorang warga di Desa Taring, Kabupaten Goa tewas digigit anjing gila. Sepekan kematian korban, aparatur Desa Taring belum berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan ataupun Dinas Peternakan Goa guna menerapkan karantina dan pemeriksaan belasan anjing peliharaan. Japarudin tewas digigit seekor anjing gila yang diduga mengidap rabies. Warga umur 50 tahun asal Goa ini diserang di depan rumahnya. Usai digigit anjing gila, korban awalnya memilih dirawat di rumahnya Desa Taring, Kecamatan Biring Bulu. Namun, karena tidak kunjung membaik, korban meminta dibawa ke Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang. Sehari dirawat, Japarudin memilih pulang. Dalam perjalanan ke rumahnya, nyawa Japarudin malah tidak tertolong. Keluarga memakamkan korban dekat rumahnya. Setelah kematian Japarudin, warga setempat mengikat anjing gila di area kebun. Sudah mendigigit, lari itu anjing. Larang. Iya, biar ini anakku tidak lihat kalau di situ jadi duduk. Parah lukanya kita lihat. Sedikit sih. Udah bilang sedikit sih, tapi kalau lihat itu orang ya. Sudah dijahit di sini 7, Sudah dijahit. iya di sini 1. Masyarakat juga belum pernah kita lakukan yang namanya karantina anjing. Karena ini baru ada kejadian seperti ini, dan suatu juga saya selaku pemerintah di sini bahwa inilah pekerjaan bersama Pak Babinsa itu menyikapi persoalan ini. Sepekan kematian korban, aparatur Desa Taring belum berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan ataupun Dinas Peternakan Goa guna menerapkan karantina dan pemeriksaan belasan anjing peliharaan. Keluarga yakin Japarudin tewas karena gigitan anjing liar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Kita beralih ke informasi lain. Mahasiswa kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar dianiaya kakak kelas sehingga harus dirawat inap di rumah sakit. Jajaran Rektorat mengaku kecolongan dan bakal melakukan investigasi. Permintaan maaf telah disampaikan kepada korban dan keluarganya. Fatan terpaksa dirawat inap di Rumah Sakit Bayangkara Makassar setelah dianiaya kakak kelasnya. Aksi kekerasan terjadi saat mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah atau FKIK Unismuh Makassar ini mengikuti pengkaderan sejak 22 Juni hingga 25 Juni 2023. Korban mengalami nyeri pada perut karena dipukul oleh seniornya. Sivitas Akademika FKIK Unismuh Makassar mengaku kecolongan. Permintaan maaf telah disampaikan kepada korban dan keluarganya. Tim Rektorat bakal melakukan investigasi pelaku penganiayaan melalui Komisi Disiplin Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk pasien Adinda Fatan, itu karena butuh pemeriksaan CT scan, sedangkan di rumah sakit UNAS itu lagi rusak, jadi dipindahkan ke rumah sakit Bayangkara dan langsung dilakukan pemeriksaan CT scan abdomen. Alhamdulillah hasilnya normal. Kalau seniornya yang pelaku pemukulan Pak, sudah dideteksi? Tentu itu belum bisa saya paparkan di sini, masih dalam proses investigasi. Tentu akan diolah lagi di Komisi Disiplin. Jadi tidak ada langsung beri sanksi enggak. Harus diinvestigasi lebih mendalam. Memang luput ini Pak pengawasan sampai ada insiden kekerasan begitu. Tentu. Karena kalau tidak luput itu tidak mungkin terjadi ya. Karena saya pribadi sudah sangat full untuk mengawasi mereka, karena tentu acara-acara kemahasiswaan itu tidak boleh kita blok. Kita beredel sama sekali. Disitulah melatih soft skill. Tentu ada efek sampingnya. Korban penganiayaan oleh senior dipastikan hanya 1 orang. Tim Rektorat berjanji akan melakukan evaluasi agar insiden serupa tidak terulang. Rai Sabu melaporkan dari Kota Makassar.
Jelang Idul Adha, tabung gas melon 3 kg di Pinrang langka di pasaran. Warga rela antri menyerbu agen tabung gas melon meski akhirnya pulang dengan tangan hampa. Sejumlah warga rela antre mendapatkan tabung gas LPG 3 kg di tempat agen gas Kabupaten Pinrang. Jelang Idul Adha, tabung gas LPG 3 kg mulai langka. Salah satu warga mengaku sudah berkeliling hingga perbatasan, namun belum mendapatkan gas LPG 3 kg. Selain langka, harga gas melon juga melambung dari Rp20.000 per tabung menjadi Rp28.000 per tabung. Jelang Idul Adha ini langka, Bu. Langka sekali, Pak. Sudah keliling di mana kita cari? Oh, pokoknya sampai di hampir perbatasan. Tapi belum dapat juga. Belum. Kalau harganya, Bu? Kemarin sih beli 28. 28. Iya. Padahal yang normalnya? Biasanya kan 20. 20. Iya. Sekarang naik 28. Iya. Itu juga susah, Bu. Susah. Sudah berapa hari? Sekitar 5 harian lah. Oh, jalan-jalan Idul Adha, Bu dia. Iya. Setiap agen gas melon di Pinrang hanya mendapatkan jatah 150 tabung untuk sekali pengisian dan agen hanya mendapatkan 2 kali jatah pengisian setiap pekan. Salah satu agen gas LPG 3 kg mengatakan kelangkaan dipicu Pertamina mengeluarkan kebijakan baru tidak melayani pengisian gas LPG saat hari libur nasional di luar hari Minggu, sehingga agen yang mendapatkan jadwal pengisian di hari libur tidak mendapatkan pasokan. Ada aturannya Pertamina kalau hari libur tanggal merah di luar hari Minggu itu tidak mengisi. Biasanya mengisi itu yang tidak masuk stoknya pangkalan kalau tanggal merah. Tanggal merah, Bu. Itu Iya. jadi Bu, makanya ada kelangkaan juga. Iya. Kalau kita punya jatah ada berapa sih, Bu? Hari Senin 150, hari Kamis 210. Nah ini saya selalu dapat hari Kamis, sudah 2 kali dapat hari Kamis. Tanggal merah, nanti Lebaran juga hari Kamis, jadi tidak ada jatahku kalau hari Kamis. Itu yang jadi anunya, Bu. Iya. Untuk harga sendiri bagaimana, Bu? Harga masih saya keluarkan cuma 20.000, Pak. 20.000. Karena stok terbatas, iya. Kelangkaan gas LPG diklaim juga dipicu pemakaian selepas Idul Fitri cukup tinggi lantaran banyak warga menggelar hajatan ditambah pemakaian petani yang memompa air ke sawah seiring musim kemarau. Suardi Gatang melaporkan dari Pinrang. Tim Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar menemukan ratusan sapi dan kambing yang tidak layak kurban. Penyebabnya cacat atau luka fisik dan umur masih di bawah 2 tahun. Para penjual diminta tidak memasarkan hewan yang tidak layak kurban tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan di sejumlah lokasi penjualan hewan kurban Kota Makassar, tim Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar menemukan 173 sapi tidak layak kurban. Penyebabnya cacat atau luka fisik dan umur masih di bawah 2 tahun. Selain sapi, petugas juga menemukan 32 kambing tidak layak kurban dari total 230 ekor yang diperiksa. Kambing tidak memenuhi syarat kurban itu karena cacat fisik dan masih di bawah 2 tahun. Para penjual diminta tidak memasarkan hewan yang tidak layak kurban. Dari pemeriksaan itu ada yang tidak layak sebanyak 173 sapi. Tidak layak di sini bukan karena penyakit PMK atau gembrana, tapi tidak layak artinya ada yang cacat, ada yang katarak, atau ada yang tidak cukup umur. Rata-rata kami lihat sapi yang dibawa untuk kurban itu belum cukup umur untuk dikurbankan. Ini menurut syariat Islam kan harus 2 tahun ke atas. Untuk kambing, kami melakukan pemeriksaan 2 kambing sebanyak 230 yang tidak layak, 32 yang layak 198 ekor kambing. Yang tidak layak itu sama juga dengan sapi, di mana ada yang cacat, ada yang masih muda, atau ada yang kena penyakit. Warga diminta selektif memilih hewan kurban. Salah satunya memastikan surat atau sertifikat Dinas Perikanan dan Pertanian berupa tanda khusus pada sapi dan kambing layak kurban. Raisa Abu melaporkan dari Makassar.